ketika itu saya sedang dalam kondisi menurun jobnya, ya. Pamor juga sudah mulai meredup gitu ya. Panggilan untuk nyanyi, sebenarnya sih nyanyi dia juga biasa-biasa aja sepertinya gitu ya. Kemudian mungkin komedi juga ya banyak yang lebih bagus gitu ya. Dia mikir gitu. Kemudian dia suatu saat makan burger sama anaknya. Anaknya bilang, "Ya, ini burger enak ya," gitu. Langsung itu Aldi bilang, "Oke, saya akan usaha burger." Gitu doang. Ya, jadi apa ya? Tapi ini apa ya? Kalau kita gali lebih dalam gitu teman-teman gitu ya. Dia punya spiritual drive yang luar biasa gitu. Anaknya kan, oke, ada ya. Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Ini masih tentang growth zone ya. Karena kata beberapa ahli manajemen, seseorang itu akan lebih mudah mengingat kalau diulang-ulang minimal 7 kali katanya. Kita baru berapa kali nih bahas growth zone ya? Kurang lebih 4 kali ya. Jadi insya Allah kita masih terkait eh, zona-zona yang penting dalam kehidupan kita. Dan juga kemarin kan judulnya apakah growth zone itu adalah final lap gitu ya. Ternyata growth zone ini adalah sebuah journey, sebuah perjalanan yang setelah nyampe ke growth zone itu manusia ada kadangkala mencapai eh, kenyamanannya juga, kenyamanan lagi gitu. Ada di zona nyaman lagi. Setelah di zona nyaman, ada yang meningkat kapasitasnya, ya, ada juga yang bertahan di situ-situ saja, gitu ya. Nah, jadi kembali bahwa growth zone itu adalah siklus ya, siklus. Jadi bisa bisa kembali lagi ke awal, dia akan terus ke growth zone lagi kalau bisa terus terus melakukan pembelajaran-pembelajaran. Nah ini ya, jadi diawali dengan kata-kata ini, banyak orang punya skill, banyak orang punya kecerdasan, punya kompetensi gitu ya, ada target, punya goals gitu ya, punya strategi, punya taktik gitu ya. Tapi kenapa banyak orang yang cepat lelah gitu ya, mudah goyah dan kehilangan arah ya. Jadi bukan salah skillnya, bukan salah targetnya, bukan salah strateginya. Kenapa orang ini ya cepat lelah, cepat goyah gitu, kehilangan arah dan sebagainya. Kenapa? Nah, kita akan balik lagi ke sini. Saya akan ulang-ulangi terus gitu ya, sampai 7 kali lah minimal gitu ya. Jadi teman-teman ya, eh, ketika kita punya skill, punya kompetensi, punya punya strategi, dan itu kita sudah biasa melakukannya, itu kita baru di comfort zone, ya, baru di kapasitas tidak bertambah. Tetapi kalau kita tingkatkan lagi, ya, kita ada tantangan-tantangan baru, mulai ke fear zone, ya. Walaupun di situ juga kalau dia nggak bisa, balik lagi ke comfort zone, ya. Kemudian kalau dia terus berusaha di learning zone, nah ini yang paling penting sebenarnya di learning zone-nya, gitu ya. Bagaimana kapasitas itu dibangun, sudah mulai membuat punya skill tadi, kemudian dia belajar lagi, kemudian fokus kepada peluang ya, kemudian hadapi tantangan sebagainya, dan dia akan langsung ke eh, growth zone yang sudah mulai menghasilkan dampak. Dampak itu bisa untuk diri sendiri ataupun buat orang lain. Nah, ini kembali kemarin ya kita bahas kapasitas itu adalah kombinasi, ya, kombinasi dari spiritual drive, skill, mindset, emotional strength, dan execution power. Dan insya Allah di hari ini kita akan bahas mengenai spiritual drive, ya. Dan kenapa orang-orang tadi bisa bertahan, ya, dia tidak lelah, tidak boyah, kemudian eh, tidak hilang arah, karena dia punya spiritual drive, punya niat, punya makna yang lebih baik, gitu ya. Dan di pagi hari ini saya insya Allah akan ada studi case, ya,
seperti beberapa pekan kemarin ada studi case gitu ya. Kita bisa belajar dari siapapun ya, gitu ya. Kemarin saya belajar dari adik kelas gitu ya. Mungkin ke depan bisa belajar dari yang lebih senior. Mungkin kita bisa belajar dari para sahabat, kita bisa belajar dari siapapun bisa belajar. Dan pagi hari ini saya akan belajar, mungkin teman-teman nggak nggak nyangka lah gitu ya. Yang menjadi studi case-nya itu orang ini kita akan bahas tentang spiritual drive gitu ya. Tapi yang akan saya bahas orangnya ini agak random, agak absurd lah gitu ya. Tetapi sebenarnya dia kalau kita gali, dia punya spiritual drive yang luar biasa teman-teman, gitu ya. Ada yang bisa nebak siapa? Dennis. Aduh, bukan. Ya. Ah, iya benar-benar. Nah, kita akan Iya, ya, bisa nebak ya? Ya. Dennis Taher ya. Jadi kita bisa belajar dari beliau ya. Jadi tadi saya di awal ya disclaimer, kita bisa belajar dari siapapun dan kita bisa ngambil kebermanfaatan dari siapapun. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana seorang Aldi Taher gitu ya. Teman-teman tahu kan beliau kan cancer survivor ya. Dia punya kanker yang bahkan kankernya itu lumayan parah lah, kanker getah bening kan, bahkan di paru-parunya gitu ya. Nah, kita bisa belajar bagaimana seorang beliau yang cancer survival gitu ya, bisa bangkit gitu ya, kemudian bisa membuat sebuah usaha yang usahanya sekarang sudah bernilai miliaran gitu ya, sudah viral dan bahkan bergeser ke usaha-usaha yang lainnya gitu ya. Ada Aldis parfum gitu ya, ada Odadog ya. Aldis apa tuh, hotdog gitu ya. Nah, mie ayam pernah. Nah, tapi ini yang ingin saya bahas nih ya. Jadi spiritual drive seorang Aldi Taher luar biasa gitu ya. Jadi dia ditanya apa yang memicu beliau ini di podcastnya Atta Halilintar ya. Ditanya apa yang mencetuskan gitu ya beliau untuk usaha burger. Beliau menjawab, ketika itu saya sedang dalam kondisi menurun jobnya ya. Pamor juga sudah mulai meredup gitu ya. Panggilan untuk nyanyi sebenarnya sih nyanyi dia juga biasa-biasa aja sebenarnya gitu ya. Kemudian mungkin komedi juga ya banyak yang lebih bagus gitu ya. Dia mikir gitu. Kemudian dia satu saat makan burger sama anaknya. Anaknya bilang, "Ya, ini burger enak ya," gitu. Langsung itu Aldi bilang, "Oke, saya akan usaha burger." Gitu doang. Ya, jadi apa ya? Tapi ini apa ya? Kalau kita gali lebih dalam gitu teman-teman gitu ya. Dia punya spiritual drive yang luar biasa gitu. Anaknya kan mungkin dia lihat anaknya suka banget sama burger gitu ya. Dan dia akan buat burger yang seenak itu gitu. Dan kemudian dia membuat usahanya juga bukan tanpa perhitungan ya. Dia bersirkah, bekerja sama dengan orang yang sudah ahli burger gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong dia punya apa namanya popularitas, keinginan langsung bikin nggak gitu. Tapi dia bekerja sama dengan orang yang sudah ahli di dunia burger. Kemudian dia buat burgernya itu di kedalaman di Cempaka Putih, di bekas usaha mie ayam gitu. Dan yang luar biasanya kita bisa belajar spiritual drive-nya adalah ketika beliau mengatakan bahwa ketika usaha mie ayamnya itu dia bukan bilang bangkrut, tapi bilangnya adalah rezekinya sudah sampai di situ. Rezekinya di situ saja. Sehingga dia punya spiritual drive, punya apa ya, husnuzon lah gitu ya kalau bahasa kita gitu ya. Tidak menyalahkan, kemudian positif lah, positif vibe gitu ya. Ya rezekinya sudah sampai di situ saja gitu ya, usaha mie ayamnya. Kemudian dia buka di tempat Cempaka Putih ini di kedalaman gitu ya, Aldis Burger ini
gitu ya. Sampai sekarang, sampai antri-antri ya, nggak tahu sekarang masih ngantri nggak ya? Mungkin ya masih gitu ya. Sampai yang ngantri itu disiram sama tetangganya gitu. Tapi yang luar biasa gini, Aldi Tahir itu tidak menganggap tetangganya itu apa ya, sirik, enggak gitu. Aldi bilang gitu ya, itu kan kejadian jam 3 pagi, jam 3 sore gitu ya. Wajar nggak orang-orang kalau jam 3 pagi nyiram tanaman? Wajar kan? Mau di Indonesia, mau di Puerto Rico juga sama katanya. Jam 3 pagi, jam 3 sore itu orang-orang lagi nyiram air gitu ya. Dan itu kesiram ke yang lagi ngantri. Dan itu positif, bagus katanya. So, di konser juga kan kalau lagi panas di Coachella di mana juga kan. Kalau lagi panas kan disiram kan, disiram air kan. Jadi tetangga saya itu membantu kita supaya yang ngantri tidak kepanasan. Kan spiritual drive itu kan. Positif lah gitu, husnuzon gitu ya. Jadi positive thinking ya. Jadi beliau itu apa ya? Ya walaupun begini-begini gitu ya, tapi eh, dia punya spiritual drive yang positif ya. Dan ini ada 3 hal sebetulnya yang bisa kita belajar ya dari beliau itu. Yang pertama adalah dia kan punya ujian tadi ya, ujian sakit gitu ya. Mungkin kalau beberapa orang ketika diuji sakit yang cukup parah gitu ya, banyak orang-orang yang malah jadi patient syndrome. Jadi sindrom kayak pasien aja gitu ya. Walaupun udah sembuh juga kayak kayak pasien aja gitu, pengen dilayani, pengen ya sakit, pengen di apa, di lain sebagainya lah ya. Tetapi beliau tidak gitu. Beliau punya ujian, justru itu yang membangunkan mereka, membangunkan dia, membangunkan Aldi Taher untuk membangun perusahaannya gitu ya. Kemudian yang kedua itu tentang niat baik ya, teman-teman gitu ya. Nah, niat baik ini yang akan memberi energi panjang gitu ya. Tadi niat baiknya apa? Niat baik lihat anaknya makan burger gitu ya, dan dia ingin anaknya makan burger mungkin yang enak setiap hari gitu ya. Kemudian dia bisa memberikan apa eh, nafkah buat keluarganya yang halal gitu ya. Kemudian membanggakan keluarganya, membanggakan mantan-mantan istrinya. Ya kan dia punya grup katanya, ada grup sama mantan-mantannya, emang kacau nih orang. Random banget ya pokoknya. Dan ya gitulah. Kemudian yang ketiga tentang makna tadi, teman-teman gitu ya. Makna yang lebih kuat. Ketika kita punya pemaknaan yang lebih kuat, itu akan melawan rasa lelah kita, gitu ya. Kalau kita mungkin gitu ya punya usaha, lagi ngantri, pelanggan kita disiram tetangga mungkin udah down ya. Tapi dia punya pemaknaan yang lain gitu ya, bahwa ya positif lah gitu ya. Tetangganya itu adalah orang baik gitu ya, tetangganya ingin para pelanggannya itu nyaman gitu ya. Ini kan luar biasa gitu ya. Dan pemaknaan ini yang akan membuat kita lebih tahan lama, lebih kuat gitu ya. Walaupun kita lagi lelah, walaupun kita lagi capek, walaupun kita lagi bad mood gitu ya, kita akan bisa bekerja dengan lebih baik lagi ya, karena kita punya pemaknaan yang baik, punya pemaknaan yang lebih kuat lagi gitu ya. Makanya di akhir ini teman-teman gitu ya, skill bisa menentukan seberapa cepat kita naik ya. Banyak orang cepat naik jabatan ya, cepat naik usahanya, cepat naik bisnisnya karena punya skill gitu. Tetapi yang membuat seberapa lama kita bisa bertahan itu adalah kita punya spiritual drive, dan spiritual drive yang paling kuat tadi niat baik dan pemaknaan yang kuat. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari Aldi Taher, walaupun orangnya ya rada-rada begini, tapi kita bisa belajar dari siapapun. Kita bisa belajar yang positif dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman ya untuk semangatnya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar untuk bisa mengeluarkan dan menguatkan gitu ya sisi spiritual dari diri kita. Dan alhamdulillah di Q2 sudah dibangun ya fondasinya. Setiap pagi kita sudah ada zikir pagi, kemudian ada seri motivasi dan sebagainya. Mudah-mudahan memperkuat teman-teman di sisi spiritual drive-nya supaya kita bisa menjalani kehidupan ini lebih kuat lagi ya, walaupun lelah, mudah-mudahan lelahnya menjadi lelah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.